Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini saya akan ngebahas dan sharing gimana caranya fermentasi si sekam mentah. Yang mau tahu manfaat sekam nanti akan saya simpan linknya di description box. Sahabat bisa nonton dulu karena manfaat sekam ini banyak banget. Cuman si sekam mentah ini emang punya kelemahan. Kalau mentah-mentah kayak gini langsung kita pakai, dia itu emang gampang banget berjamur. Nah, tapi kalau ada yang nanya harus difermentasi atau enggak, jawabannya enggak harus ya, karena saya juga sering langsung pakai yang mentah untuk diaplikasiin ke tanaman. Cuman kalau untuk tanaman hias, memang kalau pakai sekam mentah dia kurang bagus karena gampang berjamur. Tapi kalau untuk tanaman edible sejauh ini sih saya aman-aman aja. Nah, di sini saya punya sekam yang udah saya fermentasi. Ini saya campur sama kokopit dan ini hasilnya jadi bagus banget. Kalau diaplikasiin ke tanaman enggak gampang jamuran dan tanamannya jadi subur banget. Karena kalau sekam yang sudah difermentasi, dia kandungan gizinya akan semakin meningkat. Jadi otomatis bagus dah. Nah, nanti di sini saya akan sharing gimana caranya fermentasi sekam yang paling gampang. Karena sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita pakai, cuman saya pakai cara yang termudah dan udah saya praktekkan sendiri. Hasilnya seperti ini. Sekamnya jadi tuh, kalau saya remas, sekamnya jadi nggak tajam lagi karena dia udah sedikit melunak dan nggak ada baunya lagi, nggak ada bau sama sekali. Terus ini jadi bagus aja sih untuk diaplikasiin ke tanaman. Nah, kebetulan di sini saya sekamnya saya campur sama kokopit. Sahabat boleh campur apapun pada saat fermentasi, bahan organik ya, boleh pakai daun kering, boleh pakai andam, boleh pakai pakis caca, itu terserah, atau mau pakai full sekam juga boleh. Nah, di sini saya campurnya pakai kokopit gitu, jadi menyesuaikan bahan yang ada di rumah aja ya. Oke, sekarang langsung aja kita praktek. Nah, untuk alat dan bahannya yang wajib banget itu adalah E4. E4 ini adalah bakteri fermentasi. Jadi dia bakteri baik. Dia itu yang akan menguraikan zat-zat organik supaya nanti lebih bergizi dan lebih aman untuk dipakai. Nah, ini E4-nya warna kuning ya, yang untuk pertanian. Atau nanti saya simpen linknya di description box. Belinya di mana? Terus air, di sini saya pakai kurang lebih 1 literan. Nah, selanjutnya ada gula. Di sini saya pakai gula putih. Kita pakai cuma sedikit nanti, cuma 1 sendok. Sahabat juga bisa pakai gula merah. Si gula ini untuk makanan si bakterinya ini ya, supaya bakterinya bisa bekerja dengan baik. Terus di sini saya juga pakai sprayer, tapi sprayernya nggak wajib, bisa di skip. Tapi kalau saya lebih suka pakai sprayer nanti pada saat menyemprotkan. Nah, sekarang kita bikin larutan untuk fermentasi si sekamnya. Di sini saya pakai 1 sendok makan gula, saya masukin ke air. Kurang lebih airnya 1 liter atau disesuaikan karena saya cuman dikira-kira aja. Terus ini E4-nya kita pakai kurang lebih 1 tutup botol aja. Oke, ini E4-nya saya pakai 1 tutup botol penuh. Nah, setelah ini kita bisa aduk airnya sampai gulanya larut ya. Setelah itu siap kita gunakan. Nah, sahabat juga bisa bikin sendiri sebenarnya ya. Si E4 ini banyak banget caranya, silakan googling. Tapi untuk bikin sendiri itu sangat memakan waktu, jadi lebih baik beli aja. Nah, ini aduk ya sampai gulanya itu benar-benar larut. Nah, selanjutnya ini cairannya udah saya masukin ke sprayer. Langsung aja siapin bahan yang mau kita fermentasi. Di sini saya mau fermentasi full sekam. Kita harus nyiapin wadah yang nantinya akan kita tutup rapat.
karena saya nggak ada ember dan nggak ada wadah khusus, saya pakai kantong plastik. Nggak apa-apa, bisa pakai kantong plastik yang ada aja bahannya di rumah ya. Nah, selanjutnya kita tinggal spray cairannya ke si sekamnya. Di spray yang rata. Nah, kalau udah spray sambil kita aduk. Kita aduk supaya lebih rata lagi. Terus kita semprot lagi cairannya. Gitu seterusnya sampai si sekamnya ini benar-benar basah sama cairan ini, tapi jangan sampai tergenang ya air ininya. Jadi hanya sampai basah aja sekamnya, jangan sampai tergenang. Sebenarnya kalau mau lebih rata lagi, sekamnya digelar dulu di tempat yang luas supaya lebih gampang ya. Cuman karena ini saya udah terlanjur masukin ke kantong, males lagi ngeluarinnya, ya udah gini aja. Tuh, ini yang belum kena cairan, yang belum basah kita semprot. Pokoknya sampai semuanya rata. Nah, ini bisa dilihat ya, sekamnya udah basah rata. Nah, kalau udah basah rata semuanya nih, udah lembab, basah, kita tinggal tutup aja wadahnya, tutup rapat. Ini karena saya pakai plastik ya, jadi kita tutup plastiknya. Jangan sampai ada celah ya, tutupnya ya, yang rapet. Nah, kalau udah ditutup kayak gini, kita tinggal simpen sekamnya di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Nah, si sekam ini kita simpen sampai dia terfermentasi dengan sempurna. Ciri-cirinya apa kalau dia terfermentasi? Ciri-cirinya kayak yang ini nih, yang udah jadi. Dia nggak ada baunya sama sekali. Jadi sahabat bisa cium dulu nih wanginya sekam mentah kayak apa. Nah, jadi nanti pas dia udah jadi, kalau kita cium ini udah nggak kecium bau apapun, itu tandanya udah terfermentasi dengan sempurna. Terus ciri yang kedua, biasanya sih sekamnya tuh warnanya jadi lebih gelap. Tuh bisa dilihat kan, ini warna sekamnya gelap, nggak secerah si sekam mentah. Terus kalau kita genggam, biasanya si sekamnya jadi lebih lunak, nggak setajam-tajam si sekam mentah. Ini bisa dibuka sesekali ya. Kita buka sesekali untuk ngecek udah jadi atau belum. Nah, kalau saya sih ini saya simpen kurang lebih 2 minggu sampai akhirnya dia terfermentasi dan siap digunakan. Kenapa sekam mentah perlu untuk difermentasi? Yang pertama, padi sisa penggilingan tidak tumbuh kembali, yang akan menyebabkan menjadi gulma. Kedua, tidak mudah terserang jamur yang bersifat parasit. Ketiga, pengomposan berlebih dapat menyebabkan busuk pada akar dan pada batang. Lalu, apa beda sekam mentah sudah fermentasi dan belum? Sekam fermentasi akan nampak lebih gelap. Dan yang kedua, tekstur sekam yang sudah difermentasi tidak kasar.